Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadrianti. Saya dari Prodi PGMI semester 6 Unit 2. Di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran kelas 6 dengan tema 8, subtema 2, pembelajaran ke-6. Nah, jadi semuanya apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jangan lupa juga jika misalnya keluar rumah, adik-adik harus selalu menggunakan masker dan juga selalu mencuci tangannya agar kita selalu terjaga dari penyakit yang berbahaya. Nah, baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa dahulu ya. Baik, semuanya akan saya pimpin doanya. Berdoa selesai. Adik-adik semuanya, kali ini kita akan belajar tentang dampak daripada sampah. Ada yang tahu nggak apa itu sampah? Nah, jadi sampah itu merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang oleh manusia ataupun melalui proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Nah, sampah ini ada yang bersifat organik maupun anorganik. Nah, jadi di dalam buku siswa di sini di halaman 78 ada teks bacaan yang mana judulnya itu yaitu dampak negatif dari kebiasaan membuang sampah sembarangan. Jadi mari sama-sama kita membaca teks yang ada pada buku, yaitu dampak negatif dari kebiasaan membuang sampah sembarangan. Lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar artinya bagi makhluk hidup. Lingkungan merupakan karunia Tuhan yang tidak ternilai. Tanpa lingkungan tidak akan ada kehidupan. Nah, oleh karena itu diperlukan upaya untuk melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan sebaik-baiknya. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Itulah slogan yang sering kita dengar selama ini. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan di mana saja kita berada. Kebersihan juga penting bagi kesehatan kita. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Nah, sampah bukanlah hal yang baru bagi kita. Jika kita mendengar kata ini, pasti terlintas di benak kita sampah adalah semacam kotoran, setumpuk limbah, sekumpulan berbagai macam benda yang telah dibuang ataupun sejenisnya yang menimbulkan bau busuk yang menyengat hidung kita. Nah, dengan kata lain, sampah dapat diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah yang tidak diolah cenderung merusak lingkungan di sekitarnya. Sampah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Masyarakat kota ataupun daerah yang padat penduduknya pasti menghasilkan sampah yang begitu banyak. Menurut pandangan sebagian masyarakat, sampah bukanlah masalah, padahal pemahaman inilah yang sangat mengkhawatirkan. Sampah merupakan masalah yang paling besar bagi lingkungan sekitar kita. Nah, bayangkan jika sampah terus-menerus dibuang, berserakan di tengah jalan, dibuang di sungai, laut, ataupun selokan air di rumah kita, apakah kira-kira yang akan terjadi? Dampak apa yang akan terjadi pada kehidupan kita? Nah, jadi berikut ada beberapa gambar yang akan saya tampilkan pembuangan sampah yang ada di sekitar kita. Jadi yang pertama itu
pembuangan sampah di daerah sungai. Dan yang kedua, pembuangan sampah di daerah laut. Yang ketiga itu ada pembuangan sampah di aliran air jembatan. Dan selanjutnya itu ada pembuangan sampah di daerah pemukiman warga, daerah tempat duduk warga. Dan selanjutnya itu ada pembuangan sampah di pinggir jalan. Nah, jadi dampak daripada pembuangan sampah sembarangan yaitu yang pertama menimbulkan bau busuk atau pencemaran udara. Di tempat umum seperti jalan, taman, atau tempat rekreasi, sampah yang berserakan jelas sangat berpengaruh ketika orang sedang beristirahat, sedang duduk sambil menikmati suasana alam, yang mana hal ini dapat mengakibatkan bau busuk yang timbul daripada sampah tersebut. Nah, selanjutnya itu akan dapat menyebabkan banjir. Sampah yang setiap harinya kita buang di sungai atau selokan, walaupun ia hanya sedikit, tapi lama-kelamaan jika kita selalu membuangnya, maka itu akan menjadi berbahaya. Mengapa? Karena penumpukan sampah itu akan membuat aliran air yang tidak akan berjalan. Air akan terhambat jika ada sampah yang menghalanginya. Nah, itulah yang membuat suatu daerah terkena banjir. Dan selanjutnya itu akan menimbulkan penyakit. Nah, ini akan sangat berbahaya jika sampah dibuang di daerah pemukiman warga, karena sampah yang menumpuk tanpa ada tindakan selanjutnya itu akan mengalami pembusukan dan menjadi sarang nyamuk. Nyamuk akan mudah untuk bertelur sehingga yang dirugikan yaitu masyarakat itu sendiri. Macam-macam penyakit yang ditimbulkan yaitu contohnya seperti demam berdarah, gangguan pernafasan, gatal-gatal, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada juga dampaknya yaitu mencemari air, baik air sungai maupun air laut. Nah, sampah yang dibuang di sungai itu selain mengakibatkan banjir, juga mengakibatkan pencemaran air, baik dari warna air, bau, dan rasa air tersebut. Nah, jika kita membuang air ke sungai, otomatis kita tidak akan bisa menggunakan air sungai itu lagi. Dan selanjutnya, jika sampah itu dibuang ke laut, dampaknya akan sangat besar dan sangat merugikan bagi masyarakat itu sendiri. Antara lain yaitu mencemari air laut, mengganggu ekosistem laut, ataupun mengganggu ekosistem pelayaran. Bayangkan jika kita membuang sampah di laut, sampah yang kita buang itu akan dimakan oleh hewan yang ada di laut, contohnya seperti ikan, ataupun cumi-cumi, ataupun yang lainnya. Nah, mereka akan mengkonsumsi sampah yang kita buang itu. Akibatnya hewan yang ada di laut akan mudah mati dan itu berdampak bagi para nelayan. Nah, jadi adik-adik, setelah kita membaca teks yang ada di buku kita dan kita mengetahui dampak daripada membuang sampah sembarangan itu, saya ingin memberikan tugas kepada adik-adik. Adik-adik bisa membentuk beberapa kelompok, dan satu kelompok itu beranggotakan 3 orang yang nanti akan adik-adik diskusikan bersama teman-teman, dan kita akan memeriksa jawabannya setelah itu. Dan di sini ada 3 pertanyaan yang ingin saya berikan kepada adik-adik untuk didiskusikan bersama teman-temannya. Yang pertama, mengapa orang melakukan buang sampah sembarangan? Yang pertama. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar hal tersebut tidak terjadi lagi? Maksudnya, apa yang harus kita lakukan agar membuang sampah sembarangan itu tidak terjadi lagi di kehidupan kita? Dan selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab menjaga lingkungan? Jadi itu pertanyaannya. Silahkan adik-adik diskusikan bersama teman-teman. Saya beri waktu 5 menit. Setelah itu kita akan memeriksa jawabannya. Silahkan dikerjakan. Adik-adik sudah siap menjawab pertanyaannya kan? Jadi sekarang kita akan memeriksa jawabannya. Kita mulai dari nomor 1. Dan jika jawaban adik-adik sama seperti yang saya katakan,
maka bisa dicentang di jawabannya itu. Nah, jadi yang pertama, mengapa orang melakukan buang sampah sembarangan? Nah, jadi jawabannya itu yang pertama, kedisiplinan yang kurang. Nah, orang yang tidak disiplin, mereka tidak akan menaati peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya seperti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwasanya tidak boleh membuang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Nah, mereka yang kurang disiplin tidak akan menghiraukan himbauan itu. Nah, selanjutnya mereka mungkin tidak berpikir bagaimana capeknya seorang yang membersihkan sampah. Jika sampah itu sedikit, tidak terlalu banyak, mungkin tidak terlalu menyusahkan kita. Nah, jika sampah itu banyak yang diakibatkan sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak, itu yang akan membuat orang yang membuang sampah itu kewalahan dengan sampah, yang mana mereka juga harus menahan baunya yang busuk itu, dan sampah yang kotor itu membuat mereka kewalahan untuk membersihkan sampah. Nah, selanjutnya pendidikan yang kurang. Mereka yang tidak paham bagaimana dampak daripada sampah itu tidak akan menghiraukan, dan mereka akan terus melakukan buang sampah yang sembarangan. Dan selanjutnya itu juga tidak punya etika kebersihan yang kuat. Nah, selanjutnya itu ada kurangnya hukum tentang orang yang membuang sampah sembarangan. Misalnya ada yang buang sampah sembarangan itu diberikan sanksi. Nah, padahal pemerintah sudah menetapkan peraturan yang di dalamnya itu berisikan siapapun yang membuang sampah sembarangan itu akan dikenakan denda. Walaupun sudah ada peraturan seperti itu, banyak masyarakat yang masih tidak menghiraukannya dan mereka tetap melakukan buang sampah sembarangan. Selanjutnya, kesadaran yang rendah akan kebersihan. Mereka yang tidak terlalu peduli dengan kebersihan, maka dengan seenaknya mereka akan membuang sampah sembarangan. Dengan seenaknya mereka akan mengotori tempat-tempat yang bersih dengan cara membuang sampah. Dan selanjutnya itu ada yang membuat mereka membuang sampah sembarangan, yaitu kebiasaan yang selalu dianggap remeh, dan mereka berpikir akibat dari buang sampah itu tidak akan berbahaya. Nah, itu jawaban untuk nomor 1. Dan selanjutnya akan kita lanjutkan nomor 2, yang mana soalnya itu apa yang harus kita lakukan agar hal ini tidak terus terjadi. Nah, jadi setelah kita ketahui apa yang membuat orang banyak membuang sampah, ada beberapa upaya yang harus kita lakukan. Yang pertama, memperbanyak tempat sampah di tempat-tempat umum sehingga orang tidak kesulitan untuk mencari tempat sampah. Yang kedua, itu memberikan sanksi atau hukuman yang tegas bagi orang yang membuang sampah sembarangan. Jika ketahuan mereka sedang membuang sampah, itu diberikan sanksi ataupun hukuman yang membuat si pembuang itu akan jera, dan orang lain tidak akan mengikuti untuk membuang sampah sembarangan. Yang selanjutnya itu memperbaiki sikap mental untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Selanjutnya itu melakukan penyuluhan di setiap desa, yaitu bekerja sama dengan pihak kesehatan dan pihak desa. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab menjaga lingkungan? Tentu saja kita. Jadi yang bertanggung jawab untuk lingkungan itu ialah kita sendiri. Kita manusia itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena jika kita merusak lingkungan, maka itu akan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Misalnya, jika kita membuang sampah sembarangan, membuang sampah di selokan, sungai, itu akan mengakibatkan banjir. Jadi, kita ini merupakan orang yang sangat bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan itu sendiri. Jika jawaban adik-adik sama seperti yang saya katakan tadi, bisa dicentang jawabannya. Dan untuk pembuktiannya,
adik-adik bisa meminta tanda tangan kepada orang tua, baik itu ayah maupun ibu, dan nanti kirimkan foto yang telah ditandatangan oleh orang tua adik-adik ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas apa saja yang harus dilakukan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Salah satunya yaitu dengan melakukan penyuluhan. Nah, tahu nggak adik-adik apa itu penyuluhan? Nah, jadi penyuluhan itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk menerangkan suatu hal agar masyarakat paham akan hal itu. Contohnya seperti kita melakukan penyuluhan tentang dampak daripada membuang sampah sembarangan. Nah, jadi di sini kakak ingin adik-adik semua akan berperan menjadi penyuluh di daerahnya masing-masing. Jadi untuk melakukan sebuah penyuluhan, adik-adik harus melengkapi format yang harus diisi sebelumnya. Nah, yang mana formatnya itu yang pertama yaitu tujuan penyuluhan. Apa tujuan kita melakukan sebuah penyuluhan itu? Yang selanjutnya sasaran penyuluhan. Siapa orang yang kita targetkan untuk melakukan penyuluhan? Nah, selanjutnya topik apa yang akan kita sampaikan melalui penyuluhan tersebut, dan tanggung jawab masyarakat yang akan dihimbau melalui penyuluhan. Nah, jadi ada 4 poin yang harus adik-adik lakukan selama menjalankan sebuah penyuluhan itu. Jadi setelah adik-adik melakukan penyuluhan, nanti adik-adik akan meminta paraf orang tua dan juga penilaian dari orang tua sendiri terhadap penyuluhan yang telah adik-adik lakukan. Selanjutnya bukti daripada adik-adik melakukan penyuluhan itu bisa difoto dan kirimkan ke kakak ya. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk kita jaga. Tanpa lingkungan, kehidupan tidak akan ada. Jadi jika kita merusak lingkungan, maka itu akan merusak diri kita sendiri juga, merusak diri kita, lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi kita harus menjaga lingkungan dimanapun kita berada. Seperti slogan yang telah kita baca di buku tadi, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Itu yang harus menjadi pegangan teguh bagi kita dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jika kita ingin membuang sampah sembarangan, maka ingatlah, orang yang tidak bersih, maka imannya itu kurang. Baik adik-adik semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita memberi aplaus untuk diri kita. Dan kita lanjutkan dengan membaca doa yang akan saya pimpin. Berdoa selesai, dan jangan lupa untuk selalu mengulang pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini agar selalu diingat. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.